Iya dan halo guys, welcome back to BCTB Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, Gua Revan. Sebelumnya kami minta maaf kepada kalian semua ya guys ya, karena kami telat upload disebabkan ada problem yang harus kami selesaikan. Jadi di konten kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Iblis Dalam Kandungan. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terlibat dalam sekte aliran sesat. Siapakah dalang dalam keluarga tersebut? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi, langsung ke alur filmnya. Cekidron. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Atika. Dia ini sedang mengandung anak pertamanya. Dikarenakan dia gabut, dia pun bermain ayunan di halaman rumah. Di saat dia main ayunan sambil menyanyikan lagu Jambrut. Jambrut, cok. Itu lagu inang-inang apa sih? Apa ya? Inang, ayun-ayun, ayun aming anjir. Oh iya, ayun aming ya. Secara tiba-tiba kandungannya itu mengeluarkan cairan marjan rasa stroberi. Dan setelah diperiksa, para dokter keliling pun dibuat bingung karenanya. Suaminya Atika pun langsung kaget setelah mengetahui bahwa calon anaknya tersebut telah menghilang dari kandungan istrinya. Dia pun sempat bertanya kepada Pak Ustadz dan dia juga tidak bisa menjelaskan tentang kejadian tersebut. Di sela-sela perbincangan tersebut, muncullah mama gabut yang kita sebut saja dengan nama Nyai Respati. Dengan terang-terangan dia pun bilang bahwa anak yang ada di dalam kandungannya itu telah diambil oleh jin. Bisa kita lihat Atika sangat depresi atas kejadian yang baru saja dia alami. Dan tak lama kemudian dia pun bunuh diri tepat di depan suaminya. Dan film pun baru saja dimulai. Scene pun berpindah kepada keluarga Ferdi dan juga Amelia. Selain anak mereka Alani dan juga Pito, Amia anjing, Apa Amelia cuk, jadi Amia cuk. Iya maksudnya itu cok. Amalia ini sedang mengandung juga, dikarenakan Amelia ini punya riwayat blood up atau bisa dibilang darah tinggi. Blood. Sejak kapan cok jadi blood up cok? Darah tinggi cok. Itu darah atas cok, apa atas cok? Lu gak pernah main GTA apa? Jadi Amelia ini diharuskan untuk menjaga kestabilan emosinya. Diakibatkan itu akan berpengaruh buruk kepada kandungannya. Agar bisa menjaga istrinya, Ferdi pun memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke rumah yang ada di dekat kaki Gunung Salak yang dekat dengan tempat bekerjanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah tersebut dengan udara yang sejuk dan juga pemandangan yang indah. Vito pun nampak senang dengan rumah tersebut. Dan tidak lupa dengan Mang Ujang sang tukang kebun. Diminta untuk mengumpulkan warga lokal untuk hadir dalam perayaan selamatan anak di dalam kandungannya yang sebentar lagi menginjak usia 7 bulan. Bisa kita lihat nampaknya Alani tidak begitu menyukai rumah tersebut. Dan faktanya Alani dan juga Pito itu adalah anak angkat mereka. Bisa dibilang Amelia dan Ferdi itu sudah 15 tahun belum dikaruniai seorang anak. Dan mereka pun memutuskan untuk mengadopsi mereka berdua. Kita pindah lagi kepada Mang Ujang yang kesulitan untuk mencari tukang masak di rumah tersebut. Dikarenakan para warga di sana sudah mengetahui ternyata rumah tersebut dihuni oleh arwah seorang wanita yang di masa lalunya pernah kehilangan bayi di dalam kandungannya karena sebuah peristiwa mistis. Di malam harinya, Amalia dan juga Pito nampak sibuk mencari sebuah obat untuk Amelia. Dikarenakan suaminya itu ada acara untuk nonton pongdut sampai larut malam, Ferdi pun tidak bisa untuk membantunya mencari obat. Tepat pada pukul 12, kejadian aneh pun mulai terjadi di rumah tersebut.
Bukan hanya itu, Alani yang sedang rebahan santuy pun langsung terbangun setelah mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi dengan sangat merdu, merusak dunia ya guys ya. Wanita tersebut pun terlihat sedang gabut dan mainan ayunan di tengah malam. Alani pun kepo dengan sosok tersebut hingga akhirnya dia pun malah dikagetkan oleh ayahnya yang baru pulang nonton Pongdut. Dikarenakan malam sudah semakin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di pagi harinya bisa kita lihat hubungan di antara Alani dan juga Amelia itu bisa dibilang kurang baik. Sebab Alani merasa dia diduakan oleh Amelia semenjak dia mengandung anak pertamanya. Alani pun menjelaskan kepada Pito tentang keresahannya tersebut apabila kedua orang tuanya itu akan membuang mereka berdua setelah Amelia dan juga Ferdi mendapatkan anak kandung mereka. Di sini Amelia merasa bersalah dan memutuskan untuk bicara empat mata dengan Alani. Dia pun menjelaskan bahwa dia itu sangat menyayangi mereka berdua, sudah seperti anak kandungnya sendiri. Dan itu pun cukup membuktikan bahwa asumsi yang Alani bilang sebelumnya itu tidaklah benar. Kita pindah dulu kepada Pito yang sedang menemani ibunya tidur, dan disitulah kejadian aneh pun terjadi. Mainan bayi itu bergerak dengan sendirinya. Situasi pun semakin mencekam dengan matinya lampu di rumah tersebut. Dan tiba-tiba Pito pun langsung lari ketakutan dan mengadukannya kepada kakaknya. Alani pun bergegas untuk mengeceknya. Ternyata dengan santuynya ibunya itu sedang tiduran di atas kursi goyang. Dikarenakan Pito sangat ketakutan, dia pun pada akhirnya tidur di kamar kakaknya. Malam pun semakin larut, Alani pun terbangun dan mendengar ada suara berisik dari lantai bawah. Dan ternyata itu adalah Amelia yang sedang mengacak-ngacak isi kulkas. Alani pun sangat ketakutan sekaligus syok setelah melihat ibunya itu malah cosplay jadi orang utan. Dan betapa beleguknya, Alani malah membuat suara yang membuat Amelia itu berhasil menangkapnya. Namun dengan tendangan si Madun, Amelia pun langsung terpental dan menggelinding sampai ke ujung tangga. Dengan rasa ketakutan yang tidak dibuat-buat, Alani pun langsung mengunci pintu kamarnya. Hingga pada akhirnya ayahnya pun tiba. Alani dan juga Pito pun akhirnya bisa bernapas lega. Dan mereka pun langsung menjelaskan kejadian yang terjadi pada mereka tadi malam. Namun ayahnya tersebut langsung membantahnya dan lebih mempercayai bahwa semua itu ulah dari seekor musang gabut. Setelah kejadian tadi malam, Alani dan Pito pun kepo dan langsung menanyakannya kepada Mang Ujang. Apa boleh buat, Mang Ujang pun menceritakan asal muasal dari angkernya rumah tersebut. Tak lupa juga Mang Ujang memberikan sebuah botol kendi yang berisi cairan marjan resap kuket. Itu kayak alpukat anjir, hijau. Itu namanya tuh yang dijelasin tuh air bidara jadi buat mengusir gitulah. Air tersebut dipercaya bisa menangkal roh jahat, dan faktanya roh jahat tersebut bisa masuk melalui aliran darah. Dikarenakan Alani dan Pito khawatir dengan keadaan ibunya, Mang Ujang pun menyarankan untuk mendatangkan Pak Haji, atau bisa disebut juga dukun beranak. Beliau ini bernama Cek Eno. Sesudah dia memeriksa kandungannya Amelia, dia pun langsung melakukan ritual bakar-bakaran. Namun beberapa saat kemudian terjadi sesuatu kepada dirinya. Ternyata Cek Eno ini mengalami kerasukan, yang kemudian disadari oleh Alani. Cek Eno pun dibawa ke suatu tempat dan langsung diikuti oleh Alani dan yang lainnya. Meskipun sempat menahannya, namun usaha mereka pun ternyata sia-sia belaka. Sambil terus jalan dan ngoceh-ngoceh gak jelas, Cek Eno ini dipaksa berenang di empangnya Mang Dayat. Sampai dia pun tewas tenggelam, kehabisan napas. Kejadian mengerikan itu pun disaksikan secara live oleh Ferdi, yang membuat dia mulai percaya dengan apa yang sebelumnya anaknya itu katakan. Di hari berikutnya, Alani dan juga Pito pun berusaha untuk mencari informasi mengenai silsilah keluarga yang sebelumnya pernah menempati rumah tersebut. Di sela-sela itu, Alani dihubungi oleh ayahnya untuk segera ke samping rumahnya Mang Ujang untuk mengambil gerobak burik untuk mengambil sebuah mayat yang saat ini belum bisa kita ketahui. Kita pindah dulu kepada dua ibu-ibu rempong yang datang sambil membawa pesanan nasi tumpeng untuk diberikan kepada Amelia.
Namun nampaknya situasi rumah sangatlah sepi. Dikarenakan ibu-ibu yang satunya itu ketakutan, dia pun pulang duluan dan meninggalkan yang ibu satunya lagi sendirian. Niat hati untuk meminta bayaran nasi tumpeng, dia malah dirasuki oleh roh jahat yang sebelumnya telah merasuki Amelia. Di waktu yang bersamaan, Amelia pun sampai ke lokasi pemakaman tunggal yang ternyata itu tempat di mana mayatnya Atikah yang tewas bunuh diri pada awal film tadi. Di sini Vito juga mengetahui media masuknya roh jahat tersebut. Dia pun bergegas untuk menghancurkan ayunan yang ada di halaman rumah, sama halnya dilakukan kepada mainan bayi yang ada di kamar ibunya. Dirasa kesal karena mainannya telah dihancurkan, dengan modal psikopat dia pun mengambil pisau daging untuk memburu Vito. Meskipun sebelumnya Alani mengalami kesulitan untuk mengeluarkan tubuhnya Atikah, pada akhirnya pun dia pun berhasil mengeluarkan apa? Pon. Pada akhirnya dia pun berhasil mengeluarkan mayat tersebut. Di sini Vito pun dalam keadaan ketar-ketir karena saat ini dia telah terjebak oleh roh jahat tersebut. Tak lama kemudian bantuan pun datang. Dengan mode kungfu panda, Nyai Respati pun berhasil menekan kekuatannya. Dan tak lama kemudian tubuh Atikah pun datang yang dibawa langsung oleh Alani dan yang lainnya. Nyai Respati pun langsung bergegas untuk menyegelnya kembali ke dalam tubuhnya Atikah. Dan pada akhirnya Vito pun berhasil diselamatkan. Di malam itu juga Ferdi pun memberitahukan kepada kedua anaknya untuk malam ini mereka harus menginap di rumahnya Mang Ujang. Dikarenakan Ferdi akan mengundang teman-teman kantornya, Nyai Respati pun ikut diundang juga. Sekalian dia jugalah yang akan mengusir makhluk-makhluk yang ada di rumah tersebut. Meskipun sempat menolak, Alani dan juga Vito pun pada akhirnya harus mengiyakan apa yang ayahnya itu katakan. Meskipun begitu, Alani tetap berusaha untuk mencari informasi tentang pemilik rumah angker tersebut. Dan ternyata kecurigaan Alani itu pun benar. Bukannya mengundang orang untuk acara 7 bulanan Amelia, justru Ferdi mengundang Pak Karta dan antek-anteknya datang ke rumah untuk menjalankan sebuah ritual pemanggilan roh jahat yang akan menumbalkan anak yang sedang dikandung oleh Amelia. Meskipun Alani mencoba untuk menyadarkan ayahnya, namun itu semua sia-sia. Ternyata Ferdi juga termasuk dalam sekte aliran sesat tersebut. Ferdi pun harus mengakuinya sebab akibat dari perbuatannya itu, mau tidak mau Ferdi harus menumbalkan anaknya. Jika tidak, maka nyawanya lah sendiri. Nyawa sendiri. Anjir. Mau tidak mau, Ferdi harus menumbalkan anaknya. Jika tidak, maka nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Setelah mengamankan Alani, ritual pun dimulai dengan bacaan-bacaan aneh yang keluar dari moncongnya Nyai Respati. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Mang Ujang dan juga Vito. Bukan tanpa alasan, di balik itu semua Mang Ujang pun sedang merencanakan sesuatu. Kita balik lagi kepada ritual. Di tengah-tengah ritual sedang berlangsung, secara tiba-tiba listrik pun padam. Dan bisa dipastikan itu gelap ya guys ya. Setelah listrik kembali dinyalakan, kejadian aneh pun terjadi. Roh jahat itu pun malah membalik merasuki Nyai Respati. Asal kalian tahu, di saat Mang Ujang mematikan listrik, ternyata Mang Ujang berhasil mengganti cairan infus Amelia dengan air bidara. Bisa kita lihat, Nyai Respati pun mulai cosplay menjadi Spider-Man. Dan inilah yang terjadi. Setelah tumbangnya Nyai Respati, keadaan pun semakin tak terkendali. Dan tak disangka-sangka di sini Ferdi merasa bersalah atas semua yang terjadi kepada keluarganya. Untuk menebus semua rasa bersalahnya, Ferdi pun pada akhirnya memutuskan untuk solo kill. Pak Karta dan antek-anteknya pun berhamburan untuk melarikan diri dan meninggalkan keluarga tersebut. 2 bulan setelah kejadian, Amelia dan kandungannya pun nampaknya tumbuh sehat. Namun Pak Dokter yang selama ini memeriksa kandungannya itu, ternyata dia juga salah satu bagian dari aliran sesatnya Pak Karta. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Iblis Pemanggil Jiwa. Apa tuh?
Iblis dalam kandungan, Oh cowok. iya, iblis dalam kandungan ya guys ya. Jadi seperti biasa gua akan membacakan pesan-pesan kepada kalian semua, jadi dengarkan baik-baik. Film ini mengajarkan kita agar tidak sekali-kali untuk bergabung dengan sekte aliran sesat ya guys ya. Karena itu sangat berbahaya apabila kalian tidak ingin seperti Nyai Respati guys ya. Malah cosplay jadi Spiderman KW2. Jadi gimana menurut lu tentang film ini? Film ini lumayan bagus ya guys, tapi ada adegan yang gak masuk logika guys. Dengan mana anjir? Itu yang si nenek-nenek dukun itu. Kenapa dia? Dia harusnya mati, tapi kan di bawah berarti masih hidup guys. Masa sih? Iya, Emang dia- di bawah dia? Iya di bawah sama yang lakinya itu. Pekarta. Iya. Kayaknya film ini masih ada lanjutannya, tapi kurang tahu juga lah. Ntar kita cari aja ya guys. Iya, nampaknya sih di scene akhir itu kelihatan Pekarta itu masih berlanjut mau menumbalin si Amelia ya sama anaknya itu. Ya udahlah, lagi segitu aja dari film ini guys ya. Dan terus dukung channel ini ya guys ya, agar kita semangat bikin kontennya dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yustira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.